Hari ini 20 Mei 2023 kita akan melaksanakan sharing mengenai dengan tema kita meraup hikmah pelajaran dari pengalaman lulus LPDP dalam negeri dan juga luar negeri. Sebelumnya mau tes ombak dulu nih, tadi tekan 1 teman-teman udah pada siap. Pesertanya baru 13 ya. Kita mulai aja. Tapi sebelum kita mulai, tentunya acara ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan material maupun moral dari sponsor kita. Juga di acara ini tentunya diorganize oleh Kelola Uang Kita, teman-teman. Ini yang kedua ya, acara kedua. Sebentar, sambil menunggu. Ya, hari ini ada 2 pemateri kita. Untuk LPDP di dalam negeri ada Teresa Saridona, SELP, sebagai founder dari Kelola Uang Kita, lulus seleksi beasiswa LPDP S2 dalam negeri tahap 2 tahun 2022. Sebelumnya selamat ya TSA, hari kemarin ya tentunya. Tanggal 19 Mei kemarin ada pengumuman lolos ya Kak ya dari IPB. Juga lolos untuk Alhamdulillah. universitasnya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan juga ada Mbak Endah Tri Anamsari, ESOS MSc. Selamat datang Mbak Endah, dosen dari Prodi APN Politeknik STIA LAN Bandung. Sebagai penerima beasiswa di LPDP S2 dalam negeri University of Manchester, S3 di Institute of Development Study Success. Ya. Untuk yang pertama dari TSA terlebih dahulu. Iya, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kita singkat saja, saya bacakan mengenai CV dari Teresa Saridona. Teresa Saridona ini memulai pendidikannya di SD Negeri Gunung Rosa di tahun 1999 sampai 2005. Untuk SMP-nya di SMP Negeri 1 Jompang Kulon 2005 sampai 2008. SMA-nya SMA Negeri 1 Jompang Kulon dan pendidikan terakhirnya di S1-nya maksud saya di Universitas Pajajaran di tahun 2011 sampai dengan 2015. Untuk fakultasnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodinya Prodi Manajemen. Selanjutnya untuk riwayat pekerjaan, di tahun 2015 sampai 2016, Lembaga Bimbel English New Concept sebagai tenaga pengajar freelance. Nah, untuk di tahun 2016 sampai 2017, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di Biro Umum sebagai tenaga administrasi akuntansi barang milik negara. Di tahun 2018 sampai sekarang, Lembaga Administrasi Negara, Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN, sebagai untuk pekerjaannya di penata laporan keuangan, penyusun laporan keuangan, dan kinerja. Riwayat pendidikan tadi sudah, dan selanjutnya ada prestasi. Nah, di prestasi dan penghargaan, di tahun 2008, dari lama sudah berprestasi ya Kak. Juara 1 pidato bahasa Inggris tingkat SMP atau MTS Kabupaten Sukabumi 2008, di tahun 2008 juga 10 terbaik kedua dalam menempuh ujian nasional dan ujian sekolah SMP Negeri 1 Jompang Kulon di tahun 2008. Wisudawan dengan IPK tertinggi tingkat program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran di tahun 2015. Dan untuk selanjutnya peringkat 1 pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan ke-8 2018. Untuk konferensi dan seminar yang diikuti di tahun 2015 sebagai presenter paper pada International Conference on Economic and Banking Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung. Di tahun 2021, pembicara pada kuliah WhatsApp Cerdas Berprestasi dan Berakhlak, Rahasia Cantik Para Muslimah. Komunitas bukan muslimah biasa. Nah, terakhirnya ya 2022 pembicara pada webinar Cerdas Kelola Uang Keluarga Hadapi Resesi 2023 Keluarga Muslimah Feb Unpad.
Riwayat organisasi dari tahun 2009 sudah aktif sebagai Ketua English Student Club atau ESC di SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Di 2011, staf magang Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Di 2013, Ketua Keputrian Persaudaraan Mahasiswa Islam atau Permais Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Di tahun 2014 sampai 2015, relawan lingkungan atau Korps Relawan Salman Institut Teknologi Bandung ITB. Dan untuk pengalaman pelatihan atau workshopnya dari Oktober 2010, kursus dasar kepemimpinan siswa atau KDKS SMA Negeri 1 Jampang Kulon, di Juli 2012, Mastering Public Speaking Training, Speech Lab, Public Speaking Course, dan TK Cahaya Ilmu. Banyak ya, singkat saja, ke Desember 2022, pelatihan Master of Ceremony LSPR Communication dan Business Institute Kampus Jakarta. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan pengalaman yang bisa kita dapatkan dari Teh Esa. Esa, sudah siap mengisi materi? Cek sound, suaranya sudah terdengar? Ya. Iya. Silahkan. Baik. Terima kasih Detarin yang sudah memperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melati kuntum tumbuh melata. Boleh dijawab Detarin, cakep gitu. Melati kuntum tumbuh melata. Belalang sembah di buku bulu. Assalamualaikum mulanya kata. Semoga kita sehat selalu. Insya Allah. Baik, teman-teman yang masih belum on kamera, boleh kita sama-sama on kamera ya, biar lebih enak saya ngobrol. Kita hari ini ngobrol aja sih ya. Dokter Mita, terima kasih sudah on kamera. Dokter Rahmi juga dari Sukabumi, terima kasih. Ini teman SMA saya, teman sekelas, terima kasih sudah hadir. Dan kepada teman-teman yang dari LAN juga terima kasih sudah berkenan hadir. Mas Mbak Ikma, teman seperjuangan, terima kasih sudah hadir, Neng Ikma. Baik, segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, dan tiada Tuhan melainkan Dia, dan kepadanya lah kita akan kembali. Alhamdulillah pada hari ini, ya Allah saya tunaikan, ini nazar saya waktu itu Mbak Dokter, Mbak Ikma juga, dan juga Detarin. Jadi waktu itu saat saya mau mengikuti pendaftaran yang kedua LPDP ya, saya katakan, ya Allah kalau saya lolos, saya ingin sekali membantu teman-teman yang lain untuk berjuang bareng gitu. Jadi Alhamdulillah hari ini Allah berikan kesempatan, Allah tunaikan, kita tunaikan bersama nazar saya ini ya. Dan teman-teman menjadi saksi nanti di akhirat. Baik, saya coba share screen ya, izin ya, sebentar. Teman-teman sebelumnya di sini ada yang udah daftar LPDP, kita interaktif aja ya, boleh kalau yang kondisi di ruangan masing-masingnya kondusif, boleh langsung unmute aja, nggak apa-apa, kita ngobrol, atau mau via chat juga boleh. Ada yang sebelumnya sudah daftar LPDP? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Pak Iwan belum. Siapa lagi tadi yang belum? Saya Sufi. Oh iya, Mbak Sufi juga belum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita share screen ya. Ya, terlihat nggak? Layarnya sudah terlihat, Detarin? Sudah. Sudah. Oke. Nah, teman-teman, jadi Esa itu daftar LPDP tahap 1 di 2022 itu nggak lolos tahap yang pertama. Jadi kan dia setahun tuh ada 2 kali pembukaannya, sekitar Februari sampai Juni. Setelah itu dari Juli sampai November pengumumannya. Yang pertama itu daftar waktu itu tanpa LOA juga, dan waktu daftar yang kedua juga tanpa LOA.
Jadi ada 2 jalur LPDP ya, sedikit aja nanti. Ada yang kita daftar itu sudah punya surat penerimaan dari kampus, namanya LOA, Letter of Unconditional, surat penerimaan. Atau bisa juga yang melalui jalur non-LOA. Nah, pada saat jalur LOA, itu kita bisa loncat satu seleksi. Kalau kita udah punya LOA. Tapi kalau yang belum punya LOA, nanti kita melewati satu tes, yaitu nama tesnya tes bakat skolastik. Tapi kita boleh memilih 3 universitas. Nah, jadi pada saat itu, dua-duanya ESA tanpa LOA. Ya. Bismillah, lanjut ya. Nah, jadi kelola uang kita ini proyek keluarga kami ya, saya dan suami. Alhamdulillah sejak tahun 2015 Allah pertemukan dan sudah dikaruniai 2 orang anak, putra dan putri. Dan tadi sudah dikenalkan ya sama Detarin. Saya dulu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Kemudian pada tahun 2018, suami saya meridhoi untuk saya beraktualisasi, bekerja di ranah publik sebagai ASN, aparatur sipil negara. Selanjutnya di tahun 2021, jadi pada saat itu begini teman-teman, saya cerita sedikit ya tentang kelola uang kita. Kan kita lagi pandemi itu ya, 2021. Nah, saya ikut kursus, ceritanya kursus online. Nah, kursus online-nya ini mentoring 30 hari, nama kelasnya kelas persuasi. Setelah tamat dari kelas persuasi, lanjut di kelas optimasi Instagram waktu itu dan kelas copywriting. Nah, kan kita punya PR ya di mentoringnya itu. Nah, mentoringnya itu waktu itu PR-nya sih ngerjainnya tentang hobi berkebun. Tapi pada saat setelah berjalan, kata suami, lah kenapa kita nggak coba kelola uang kita gitu. Karena kelola uang kita ini memang yang sudah kita praktekkan dari awal nikah waktu itu ya. Jadi saya waktu itu membuat ya udah kita cobalah mulai bikin proyek keluarga namanya kelola uang kita. Jadi kelola uang kita ini tempat belajar bareng pengelolaan keuangan keluarga yang fokusnya itu lebih ke bagaimana mengelola cash flow, kemudian bijak berhutang, sama satu lagi penyiapan dana darurat dan tentunya bagaimana cara mencapai tujuan keuangan keluarga dengan melalui kendaraan investasi. Itu ya sekilas tentang kelola uang kita. Dan kelola uang kita ini ada dalam esai LPDP. Jadi yang saya jual ke LPDP ini adalah kelola uang kita gitu teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita interaktif ya. Coba yang kemarin sudah memperkenalkan diri, terima kasih banyak ya. Ada motivasinya, saya baca ya Allah luar biasa nih mereka. Coba saya mau tanya Neng Ikma motivasi setelah ikut acara ini apa kira-kira? Goals-nya apa nih? Awal-awalnya belum kepikiran mau lanjut S2. Nah, terus ketika lihat status TSA nih, ada suaranya nggak, Sa? Ada TSA. terdengar suara. Ada. Terus mencari apa ya, motivasi yang lebih tinggi buat lanjut. Karena kemarin kayak masih lanjut nggak ya gitu. Galau ya. Lagi cari motivasi yang lebih tinggi gitu. Siap. Semoga Oke, jadi dengan goals-nya cerita Teh Esa dan teman-teman bikin motivasi lebih naik lagi. Oke, alhamdulillah. Insya Allah yang mudah-mudahan Allah berikan motivasi untuk Teh Ikma yang lebih lebih bikin bergetar ya, kalau bahasa kita ya Teh Endah ya. Amin, Nah, amin. memang betul Teh Ikma, saya berharap teman-teman semua yang ikut webinar ini ada sekitar 26 ya, dikurangi sama kita panitia, termotivasi dan mau berjuang 100% untuk nanti kita bareng-bareng, ayo kami bantu, bimbing untuk melamar beasiswa LPDP. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan ini teman-teman. Ini beasiswa yang prestis, beasiswa yang fully funded, beasiswa yang networkingnya banyak. Nanti Esa bahas ya. Kita lanjut ke materinya ya. Nah, insya Allah kalau Esa sih kita cuma 3 aja nih materinya hari ini ya.
kenapa sih harus LPDP gitu. Tadi tuh ada temen tuh yang nanya di Instagram, emang apa sih LPDP gitu. Bahkan ada yang baru tahu gitu LPDP itu apa. LPDP adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. LPDP di bawah dari Kementerian Keuangan. Jadi waktu itu Sri Mulyani ini kan sering ke luar negeri ya. Terus beliau kan berpikir kok di Singapura ada gitu beasiswa dari pemerintahnya, di luar negeri banyak lah dari pemerintah masing-masing, dari pemerintah dan untuk mahasiswa dari luar negaranya pun ada ya, kayak New Zealand, kayak Australian World Scholarship gitu kan. Nah kok Indonesia buat bangsa sendiri nggak ada gitu, buat generasi penerus nggak ada. Akhirnya tercetuslah si LPDP ini gitu, sejarah singkatnya ya. Nah terus apa LPDP dan gimana sih caranya supaya kita bisa mempersiapkan LPDP. Saya tidak menjamin lulus LPDP ya, tapi kita sama-sama bareng-bareng, ayo kita bareng-bareng berusaha dan kita berbagi pengalaman apa sih yang harus disiapkan dan nanti kita sama-sama siapkan. Oke. Nah, kenapa nggak beasiswa yang lain aja? Itu salah satu pertanyaan di wawancara loh, Neng Iqma dan Detarin. Kenapa LPDP? Kenapa Anda memilih beasiswa LPDP? Kenapa nggak yang lain aja? Nah, ini bisa teman-teman rangkum ya. Waktu itu saya ingat banget tuh pas mock up interview tuh, dibilang, kenapa kamu milih LPDP? Emang nggak ada beasiswa yang lain? Ya, gitu. Ini kita harus punya alasan kuat. Kenapa sih harus LPDP? Nah, kalau Esa rangkum, ada 3 ya. Ada 3 kenapa sih kita itu harus melamar LPDP. Pertama, teman-teman semua, yang saya rasakan LPDP itu sangat profesional. Jadi bayangkan teman-teman, saya waktu itu pengumuman lulus hari apa ya? Waktu itu ya. Pokoknya weekend lah, hari Jumat kalau nggak salah. Tapi bayangkan malam Senin kita langsung Zoom waktu itu YouTube streaming ya, karena banyak banget yang keterima kan ya. Kita langsung malam Seninnya kita langsung YouTube streaming untuk penerimaan, kayak sambutan gitu loh. Anda setelah dinyatakan lulus dan selanjutnya harus ngapain. Bayangin seorang direktur LPDP, mereka mau loh malam-malam memberikan penyambutan, kita sampai jam 10 malam waktu itu. Saya aja, ya ampun ini kok keren banget gitu. Mereka mau berkorban untuk kita yang calon penerus-penerus bangsa ya. Udah gitu fully funded. Dari mulai biaya pendaftaran ke universitasnya, terus ada biaya untuk biaya hidup bulanan, kalau yang ngekos ada settlement allowance, kalau misalnya udah ke kampus udah jelas lah ya, terus ada biaya untuk penelitian, terus kalau mau ikut conference internasional yang mereka sesuai kriterianya itu juga dibiayai, terus kita juga dikasih uang bulanan tadi ya, udah dapat uang living allowance yang itu tuh paling tinggi di antara beasiswa-beasiswa dalam negeri lainnya dibandingkan dengan beasiswa Kominfo, Bappenas, dan lain-lainnya. Dan websitenya tuh clear, informatif. Di situ ada semua, teman-teman nanti langsung aja kunjungin kalau memang yang belum pernah berkunjung ke LPDP ya. Dan transparan sistem ininya, seleksinya. Kita sudah tahu apa-apa tahap-tahap yang harus dilewati, kemudian juga si pewawancaranya itu diseleksi, tidak hanya dari orang LPDP saja. Dan sistemnya sudah matang, kalau misalnya ada masalah itu ada namanya bantuan LPDP, nanti bisa akses ke situ. Nomor 2 yang paling penting teman-teman. Jadi beasiswa ini, karena ini beasiswa pengabdian dari masyarakat untuk masyarakat, LPDP memberikan namanya networking. Jadi ada Mata Garuda ini adalah award-nya LPDP, dan setiap universitas itu ada kelurahannya. Jadi ada lurahnya, dan ini nantinya akan mempermudah teman-teman untuk berkolaborasi. Misalnya teman-teman punya mimpi pengen contohnya misalnya Dokter Ami misalnya, apa sih masalah kita di Jampang masih rendah edukasi tentang di sana ya. Edukasi tentang yang seksualitas dini misalnya atau apalah. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di alumni atau award di Mata Garuda LPDP ini ya. Dan nomor 3 nih, Masya Allah ya, karena ini dari masyarakat dananya ya, dari APBN dan juga dari dana
apa namanya nih? Dana apa Mbak Endah namanya itu dana investasi, dana abadi Dana abadi. pendidikan. Iya, dana abadi pendidikan yang itu tuh diinvestasikan, kemudian returnnya disupport untuk LPDP dan juga tambah dari APBN. Tentunya tujuannya sangat mulia, yaitu memberikan kebermanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Sampai saking benar-benar pengen langsung ke masyarakatnya itu, pada saat wawancara tuh saya ingat banget tuh ditanya, kamu ikut kegiatan RT nggak? Sampai kayak gitu. Kamu di RT jadi apa? Di kegiatan RT jadi apa? Seperti itu ya. Jadi memang betul-betul kita ini diminta untuk berkontribusi terhadap masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung ya. Nah ini teman-teman, ini sudah ada sejak tahun 2012. Waktu itu masih awal-awal itu, Esa masih S1 2012. Pernah dengar dari guru les privat TOEFL Esa waktu itu bahwa ada beasiswa LPDP gitu, yang gitu tuh masih belum banyak yang tahu. Nah kalau sekarang ini sudah luar biasa tersebar kemana-mana infonya. Pada saat tahap 2 2022 itu pendaftarnya sebanyak 12 ribuan yang mendaftar LPDP, dan itu terbagi ada beberapa kelompok ya. LPDP membagi menjadi beasiswa targeted, afirmasi, beasiswa umum atau reguler, dan beasiswa kolaborasi. Ini kolaborasi dengan Kemendikbudristek ya, tahun ini baru ada ya. Nah teman-teman, yang targeted ini ada yang kewirausahaan, ada yang PNS, TNI, Polri. Kalau yang afirmasi ini untuk yang terluar ya, apa yang 3T itu ya, yang dari daerah terluar, tertinggal, apa gitu yang 3T. Sama yang tidak mampu. Kalau yang beasiswa umum ini yang buat bisa teman-teman lamar sebanyak-banyaknya. Waktu 2022 itu sekitar 7 ribuan yang melamar beasiswa reguler ini. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja ya, nggak apa-apa, nanti bisa langsung chat atau bisa raise hand di situ ya, di Zoom-nya. Oke, kita lanjut ya. Bismillah. Bismillah. Nah, sekarang gini. Ntar Esa mau pantun dulu. Mana ya pantunnya ya? Biar nggak terlalu kaku ya. Tunaikan haji ke Baitullah, Padang Arafah, khusyuk tafakur. Atas kesempatannya, alhamdulillah. Berlimpah berkah lagi, penuh syukur. Jauh dekat orang terkasih, selalu terbayang di pelupuk mata. Kepada LPDP saya ucapkan terima kasih, cita-cita dan mimpiku akan menjadi nyata. Cakep. Cakep. Ini link share screen-nya masih kelihatan? Masih. Tapi di pull dulu teh. Tadi nggak di pull. Ini ya, saya kelihatan ya. Oke. Sekarang kita yang ketiga nih, bahasan yang ketiga. Tadi kita sudah membahas kenapa sih harus LPDP, kenapa nggak beasiswa yang lain aja. Terus yang kedua, apa sih LPDP itu? Kita sudah dapat sekilas ya. Kalau memang teman-teman masih belum dapat gambaran, teman-teman bisa download buku panduannya di websitenya LPDP ini ya, di lpdp.kemenq.go.id. Sudah banyak sekali di YouTube bertebaran, kalau memang mau lebih jelas. Juga di situ sudah ada buku panduan dan universitasnya yang boleh dilamar sama kita sebagai calon awardee ya. Teman-teman semua, karena saya ini pernah gagal, jadi saya melakukan evaluasi apa ya yang membuat saya ini kok nggak lolos gitu. Padahal pada saat yang tahap 1 itu Teh Endah, ya Allah, saya merasa pas wawancara tuh baik-baik aja. Bahkan di tahap 1 itu nggak lolosnya di tahap wawancara ya. Bahkan psikolognya itu waktu itu sampai kayak gini, boleh nggak saya tanya di luar pertanyaan LPDP, katanya. Boleh Ibu, nggak apa, gimana? Apa sih selama ini yang menjadi kesulitan dalam mengelola keuangan gitu ya, kata beliau gitu. Ya udah saya jawab gitu dengan santai, alhamdulillah, bla bla bla. Baik-baik aja wawancaranya, tapi ternyata nggak lolos. Mungkin kita bisa meraup hikmah dari pengalaman saya yang nggak lolos, dan akhirnya Allah berikan kesempatan untuk lolos. Nah, inilah 5 pelajaran yang saya coba saya renungi, saya evaluasi, yang mudah-mudahan teman-teman bisa terapkan dalam teman-teman berjuang nantinya ya. Bismillah. Nih. Ada 5 ya tadi ya, ini 3 dulu.
teman-teman semua, pada saat saya ingin S2, sebenarnya dari sejak S1 itu saya pengen banget S2 ya. Cuman pada saat itu 2015 tuh sudah mulai les untuk IELTS karena saya pengen ke luar negeri, Teh Henda. Tapi kemudian Allah menakdirkan, Masya Allah, hari Senin sidang S1, hari Jumat nikah. Jadi cuma jeda 3 hari tuh antara menyandang mahasiswa dan menjadi seorang ibu. Ya ketika sudah menikah kan sudah beda ya orientasinya. Walaupun pada saat ta'aruf waktu itu disampaikan ke beliau, ke suami, saya mau lanjut sampai S3 gitu sekolahnya dan punya mimpi ini gitu. Dan beliau sangat support, mengizinkan, sangat support, dan bahkan beliau mau ikut ke luar negeri kalau akhirnya Esa diterima S2 di luar negeri. Seiring berjalannya waktu, saya pernah waktu itu ngelamar ke Hungaria, beasiswa pemerintah Hungaria, Teh Endah. Bayangkan itu beasiswa Hungaria itu harus ada bebas HIV. Terus harus ada bebas narkoba. Dan lucunya ya, yang pas bebas HIV ini karena pejuang gratisan, saya cerita dulu ya. Karena pejuang gratisan, Detarin, akhirnya saya tes di salah satu rumah sakit. Saya nggak tahu kalau ternyata itu tuh tempat tesnya teman-teman kita yang kena HIV. Jadi tuh kayak rumah sakit yang emang itu support untuk teman-teman kita yang kena HIV. Jadi saya ke sana tuh diliatin, itu kenapa katanya orang ada kayak seolah-olah tuh nauzubillah saya yang kena HIV ya teman-teman yang kena gitu. Tapi di situ saya jadi banyak hikmah, saya diajarin sama dokternya dan lain sebagainya, diberikan edukasi lah ya. Ya tidak ada suatu peristiwa tanpa hikmah ya teman-teman kalau kita bisa meraup hikmah. Nah tapi akhirnya nggak lolos Teh Endah karena IELTS-nya belum nyampe waktu itu. Sampai akhirnya terus IELTS itu sampai berapa kali les lah. Tapi pada saat itu saya belum punya Nobel Purpose, Teh Endah. Saya belum tahu S2 itu buat apa sih. Bahkan waktu itu pas suami saya tanya, ya kalau ada duit, ya udah pakai uang pribadi aja lah, nggak usah beasiswa gitu. Saya sampai kayak gitu, saking apa ya, saya nggak kepikiran. Mungkin kayak tadi Teh Ikma ya, masih belum ada motivasi tinggi gitu. Kenapa sih harus S2 gitu? Nah, ternyata waktu itu saya belum punya namanya Nobel Purpose atau tujuan yang agung. Ini saya adaptasi teman-teman dari Dr. Indrawan Nugroho ya, beliau cerita bahwa kalau misalnya kita ingin mencapai suatu tujuan, suatu mimpi, setidak-tidaknya ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam mencapai. Yang pertama, noble purpose, yang kedua, clever strategy, yang ketiga, powerful action. Dan 3-tiganya itu berkesinambungan. Gitu. Nah, noble purpose ini mungkin yang lain bisa, ini tujuan yang agung ya, jadi niat yang tulus hanya untuk ibadah. Karena kita ini sebagai hambanya Allah yang diciptakan untuk beribadah. Kan waktu 2014 kalau nggak salah itu saya les TOEFL private ya. Detari nanti kalau waktunya udah mendekati dikasih tahu aja ya. Teteh mah suka lupa. Oke. Nah, waktu 2014 itu saya les private. Nah, kebetulan memang beliau yang memprivate saya itu sedang mempersiapkan untuk S2 LPDP di Monash University waktu itu ya. Terus saya tanya, Teh, gimana Teh caranya supaya lolos LPDP gitu? Maksudnya apa yang harus kita siapin? Kata beliau, ya niatnya dulu buat apa? Urusan teknis mah gampang. Yang penting kamu niatnya buat apa? Kayak gitu. Tapi saya waktu itu masih belum paham maksudnya kayak gimana sih? Nah, belum paham tuh ya. Nah, pada saat ketemu dengan orang Trasco waktu itu, komisarisnya Trasco sekarang ya Pak Bowo, ngobrol banyak dengan beliau udah keliling kemana-mana lah, terus S2, S3 di luar negeri, beliau katakan gini, jadikan setiap aktivitas kita itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena kalau misalnya kayak gini nih, sharing-sharing kayak gini, atau nanti misalnya teman-teman ngelamar S2, ngelamar beasiswa, itu pasti ada nilainya. Kalau misalnya kita memang dari awal sudah meniatkan, ini untuk ibadah, ini untuk yang muslim ya. Mohon maaf kalau yang non-muslim bisa menyesuaikan. Jadi